Apa hal pertama yang orang labelin ke kamu kalau kamu lagi males banget? Pemalas, manja, atau nggak punya semangat? Dari kecil, kita diajarin kalau malas itu adalah musuh terbesar kita. Musuh produktivitas yang harus dilawan. Tapi gimana kalau selama ini kita salah? Gimana kalau sebenarnya rasa malas itu bukan musuh, tapi justru itu adalah senjata rahasia? Hari ini kita bakal bahas hal yang nggak biasa. Kita nggak akan bahas cara melawan malas, tapi cara memanfaatkan rasa malas itu untuk jadi pemicu efisiensi terbesar dalam hidup kamu. Bill Gates pernah bilang, "I will always choose a lazy person to do a difficult job, because he will find an easy way to do it." Orang malas akan mencari cara termudah, dan itu adalah anugerah. Stay tuned, karena dalam beberapa menit ke depan, mindset kamu tentang malas akan berubah total. Jangan banyak basa-basi. Let's get started. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita bisa malas? Secara psikologis dan evolusi, malas itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri. Otak kita didesain untuk menghemat energi. Di zaman purba dulu, kalau kita boros energi, kita bisa mati kelaparan atau dimangsa singa. Jadi, rasa malas adalah sistem alarm yang bilang, "Hey, ini kegiatan kayaknya boros energi banget nih. Apa nggak ada cara yang lebih mudah?" Masalahnya adalah, di zaman modern, sistem alarm itu sering salah sasaran. Dia menganggap bikin laporan kerja, belajar buat ujian, atau nyuci piring adalah ancaman yang harus dihindari. Akhirnya, kita jadi menunda-nunda. Nah, disinilah letak dari senjata rahasianya. Alih-alih melawan alarmnya, kita harus mendengarkan dan menangkap pesannya. Ubah dari hindari tugas ini menjadi tugas ini boros energi. Cari cara yang lebih efisien untuk menyelesaikannya. Gimana caranya? Aku kasih 3 strategi untuk memanfaatkan rasa malas jadi senjata. Strategi pertama, lazy automation. Orang malas paling gak suka dengan hal yang berulang-ulang. Manfaatkan itu. Setiap kali kamu merasa malas ngelakuin suatu tugas karena itu sifatnya repetitif, itu adalah signal untuk mengotomatiskannya. Contohnya, kamu lagi malas balas chat yang sama terus-menerus? Kamu bisa bikin template atau save replies untuk solusinya. Kamu lagi malas lapor keuangan? Kamu bisa pakai aplikasi budget yang linked ke bank, jadi tinggal lihat grafiknya. Malas nyuci piring? Beli dishwasher. Atau setidaknya beres-beres langsung selesai masak biar nggak numpuk. Intinya, dengarkan rasa malas itu dan tanya, bagaimana caranya aku nggak perlu melakukan ini lagi di masa depan? Strategi kedua, the lazy question. Ini adalah pertanyaan sakti yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri setiap kali mau mulai suatu tugas yang besar. Apa cara termudah, paling tidak repot, untuk mencapai hasil inti dari tugas ini? Kita sering terjebak perfectionism. Harus sempurna, harus detail banget. Tapi orang malas yang pintar akan mencari minimum efektif dose. Apa sih hasil minimal yang bisa diterima? Fokus ke sana dulu. Contoh, kamu malas bikin slide presentasi yang wow banget. Tanya, apa hasil intinya agar orang paham? Solusinya, mungkin cukup bikin slide dengan bullet point jelas dan satu gambar daripada desain animasi yang ribet. Waktu kamu bisa dialihkan untuk latihan bicara yang justru lebih penting. Strategi ketiga, dan ini favoritku, strategic procrastination atau penundaan yang strategis, atau prioritaskan yang harus segera diselesaikan. Orang yang benar-benar produktif nggak melakukan semua hal. Mereka dengan sengaja menunda hal-hal yang tidak penting. Rasa malas bisa jadi filter alami. Kalau kamu benar-benar malas mengerjakan sesuatu, tanya lagi, apakah tugas ini benar-benar perlu dikerjakan? Atau bisa didelegasikan? Atau bahkan dihapus saja dari to-do list? Banyak tugas yang kita kerjakan cuman karena kita merasa harus, padahal impact-nya nol. Rasa malas memaksa kita untuk memprioritaskan hal yang benar-benar bernilai. Kerjakan hanya hal yang memberikan impact 80% dengan effort 20%. Jadi, kita sudah bahas tadi. Malas bukan untuk dilawan, tapi didengarkan. Itu adalah alarm yang memberitahu kita untuk lebih efisien. Gunakan 3 senjata. Lazy automation, the lazy question, dan strategic procrastination. Mulai sekarang, setiap kali rasa malas itu datang, jangan langsung merasa bersalah.
Dengarkan dia. Tanya, apa yang bisa aku otomatisin? Apa cara termudahnya? Apakah ini benar-benar perlu aku lakukan? Dengan begini, kamu bukan lagi pemalas, tapi seorang efficiency expert untuk dirimu sendiri. Jika insight ini berguna buat kamu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan bel notifikasinya, karena saya bakal bahas hal-hal seperti ini terus seputar growth mindset dan self-improvement. Tugas apa yang paling sering bikin kamu malas? Dan menurut kamu, bisa nggak ya tugas itu diotomatisin atau disederhanakan? Remember, don't work harder, work smarter. See you in the next video.